Oke, selamat datang di mata kuliah Medical Surgical Nursing 1 ya, bersama saya Januar. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai efusi pleura ya. Jadi ini merupakan masalah yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan klasifikasi, etiologi dan faktor risiko, manifestasi klinis dan patofisiologi pada pasien dengan efusi pleura. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami pemeriksaan penunjang dan diagnostik pada pasien efusi pleura. Jadi kira-kira apa nih pemeriksaan yang tepat yang perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan efusi pleura. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami manajemen pengobatan pada pasien dengan efusi pleura, dan yang terakhir tentunya kita harus paham mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan efusi pleura. Nah, untuk pembelajaran kita tentang efusi ini kita akan bagi dalam 3 sesi pembelajaran. Jadi saya harap kalian bisa pahami video pembelajaran ini dengan baik, karena di dalamnya ada beberapa soal latihan ya untuk mengetahui pemahaman kita sejauh mana kita memahami materi hari ini. Oke, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Oke, kita akan review dulu mengenai anatomi fisiologi dari pleura. Ya, kita lihat sendiri di gambar pleura ini apa. Dan saya pikir kalian sudah sangat amat paham ya mengenai pleura karena sudah melewati mata kuliah anatomi fisiologi dari sistem pernapasan. Nah, kita review lagi pleura itu apa. Pleura ini merupakan suatu lapisan tipis yang membungkus paru-paru dan bagian dalam rongga dada. Nah, fungsi pleura ini apa? Ya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan serous atau pleura fluid yang berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru tidak bergesekan langsung dengan dinding dada saat bernapas. Dan normal cairan pleura ini adalah 0,3 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan berat badannya 50, berarti normal cairan pleuranya adalah 0,3 kali 50, 15 ml gitu ya. Jadinya pleura ini secara singkat selaput yang membungkus paru-paru. Nah, ada 2 lapisan pleura. Kita lihat di gambar sebelah kiri di bagian atas trakea. Yang pleura ini yang warna kuning, yang bagian dalam yang namanya visceral. Nah, ini yang berdekatan langsung dengan paru-paru. Sedangkan bagian luar ya namanya pleura parietal yang melekat pada dinding dada. Nah, di bagian tengah ini yang namanya cavum pleura. Nah, biasanya ya cairan pleura ini pada pasien dengan efusi pleura akan menumpuk pada cavum pleura. Jadinya bagian dalam yang melekat langsung dengan paru-paru, yang menutupi paru-paru, dan bagian luar yang melekat pada dinding dada. Bagian dalam disebut visceral pleura ya, bagian luar yang namanya parietal pleura. Oke, berikutnya kita akan paham dulu kira-kira penyakit apa sih yang berhubungan dengan efusi pleura. Yang pertama adalah pleuritis ya. Pleuritis ini apa? Pleuritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada pleura atau si selaput yang membungkus paru ini. Jadi kalau misalnya kita dengar ada namanya tis ya. Misalkan appendicitis berarti radang pada appendix, meningitis berarti radang pada meningen. Nah, sama juga dengan pleuritis. Pleuritis artinya peradangan ya yang terjadi pada pleura. Yang berikutnya adalah edema paru. Nah, edema paru ini adalah kelebihan atau penumpukan cairan pada paru-paru, khususnya di alveoli. Ya, yang berikutnya adalah hemotoraks. Hemotoraks ini apa? Kondisi di mana terjadi atau terdapat darah di bagian rongga pleura. Kalau yang berikutnya, yang bagian bawahnya yaitu mesotelioma pleura. Nah, ini merupakan kanker yang menyerang selaput pleura. Berikutnya adalah pneumotoraks. Pneumotoraks ini apa? Yaitu kondisi di mana ketika paru-paru itu kolaps akibat menumpuknya udara di dalam rongga pleura. Jadinya yang pertama pleuritis ini peradangan, edema paru ini penumpukan cairan pada alveoli, hemotoraks ini ada darah di rongga pleura, mesotelioma pleura ini kanker pada pleura, dan yang terakhir pneumotoraks ini merupakan kondisi di mana terjadi penumpukan udara di bagian rongga pleura. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang efusi pleura. Oke, ini ada beberapa soal latihan. Soal latihan yang pertama dan yang kedua silakan dijawab dan disimpan jawabannya, nanti kita akan bahas di bagian akhir video pembelajaran.
Yang berikutnya